Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan beberapa hal, kami harapkan kepada jamaah yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah yang akan menyusul sampai bisa mendapatkan tempat parkir dan kita semua bisa dalam tertib dalam melaksanakan ibadah kita hari ini. Dan juga kami ingatkan kepada jamaah yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk masuk ke dalam masjid dan mengisi saf yang ada di depan. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulihi wa kafabillahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan hidayah sampai dengan detik ini, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga semua rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan pada hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kami sampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya berdasarkan dari laporan keuangan yang dilakukan oleh DKM, bahwasanya sampai dengan 25 September yang lalu pemasukan kita adalah Rp3.250.000 dan pengeluaran kita adalah Rp4.610.000 dengan total saldo sampai dengan hari ini yaitu Rp25.715.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas partisipasinya bersedekah atau berinfak di masjid yang kita cintai ini. Dan juga kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami sebagai takmir di DKM Masjid Ukis ini masih belum maksimal dalam melayani jamaah sekalian. Itu dikarenakan kelemahan kami sebagai seorang manusia. Pada hari ini tanggal 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 26 September 2025 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:03 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, imam dan khotib kita pada hari ini sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Hendro Purwanto SE. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada saudara kita Harun. Tidaklah berkurang rezeki seseorang karena bersedekah. Barang siapa menahan makanan dan minuman itu busuk di tangannya, maka Allah akan menahan rizkinya, dan rizkinya itu busuk di tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya beberapa kegiatan yang ada di masjid kita ini terus kita laksanakan. Di antaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam, mulai dari ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya, yang dibimbing langsung oleh Ustadz Chandra
dan juga Ustadz Dedi Rizal, dan juga pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar, dan juga pengajian Selasa malam oleh Ustadz Latif, yaitu dalam rangka memperbaiki bacaan dalam Al-Quran. Dan semua kegiatan pengajian ini bersifat gratis, maka dari itu kami mohonkan partisipasi dari jemaah sekalian untuk meramaikan agar kita semua bisa terselamatkan dari buta huruf dalam membaca Al-Quran. Dan juga tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di lingkungan Kabupaten Bung Sulatan yang diteruskan sarapan bersama, dan setelah sholat suruh diteruskan membagikan beras kepada kaum mustahik dalam program ATM Beras. Dan pada saat ini program ATM Beras ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, dan kita mencapai pembagiannya adalah 20/5 kaum mustahik, dan insya Allah dengan partisipasi dari jamaah semuanya, semoga pencapaian kita lebih luas lagi dan bisa lebih dirasakan lagi oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Dan juga kami sampaikan bahwasanya tabungan kurban telah kita sepakati beberapa bulan yang lalu dengan total Rp2.750.000 yang bisa diangsur per Jumat dengan jumlah Rp50.000 per Jumat, dan nantinya pada saat menjelang pemotongan hewan kurban akan kita beritahukan lagi kepada peserta baik kelebihan ataupun kekurangannya, dan semoga kita bisa mendapatkan hewan-hewan kurban terbaik untuk kita sembelih pada tahun ini. Dan juga kami ingatkan kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami harapkan kepada jamaah sekalian agar nantinya kita bisa mendengarkan secara seksama apa saja yang disampaikan oleh khotib dan memetik seluruh kebaikan yang ada di dalamnya untuk kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua mendapatkan akhir yang baik di dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kan? Lewat 3? 2 menit lagi, 1 menit lagi. Udah, paskan aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هي إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها
walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Hadirin jamaah Jumat yang salat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari di hari yang mulia ini kita sama-sama bermuhasabah, mengevaluasi kembali tentang kondisi kesehatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari secara jujur kita potret, kita lihat bagaimana keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Karena sejatinya kitalah yang paling mengerti, paling mengetahui secara jujur tentang kondisi keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Dan selanjutnya mari kita bertakarrub, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kekuatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan paling tidak selama 1 minggu ke depan rahmat, taufik, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kehidupan kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan senantiasa mampu meneladani, menjadikan beliau sebagai sumber inspirasi kebenaran kita. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan tadi berupa meneladani kehidupan beliau, di hari akhir nanti Rasulullah juga memberikan syafaat pada kita semua. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada hari ini adalah hati yang mati merupakan ancaman bagi kesehatan keimanan. Hadirin sekalian, mari sejenak kita merenungi tentang kondisi hati kita. Karena hati itu adalah pusat spiritualis kita, pusat spiritualisme kita, pusat kesehatan bagaimana kondisi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kondisinya baik-baik saja atau dalam kondisi sebaliknya tidak baik-baik saja? Di samping itu, hati yang jernih, hati yang bersih juga sebagai sebuah kunci kesuksesan kita, baik kita mengarungi kehidupan di muka bumi ini maupun ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengingatkan kepada kita semua, illa man atallah biqalbin salim. Tidaklah seorang itu akan datang kepada Allah illa biqalbin salim, kecuali dalam kondisi hati yang salim, hati yang bersih, hati yang jernih. Maka mari kita renungkan kondisi kita masing-masing, bagaimana kondisi hati kita tadi sebagai pusat, sebagai sentral spiritualisme kehidupan kita di muka bumi ini. Hadirin sekalian, tentu ketika kondisi hati kita dalam kondisi yang tidak sehat, tidak baik-baik saja, seharusnya ini sebagai sebuah peringatan dini, early warning, peringatan dini bagi kita masing-masing, bahwa sejatinya ketika kondisi kita dalam kondisi tidak baik-baik saja, ini juga mencerminkan kondisi keimanan kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apa yang kemudian menyebabkan kondisi hati kita tadi mati, tidak sehat. Kita lihat yang pertama adalah bahwa hati yang mati itu,
yang paling sering terjadi pada diri kita adalah ketika kita tidak berminat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi. Pada sisi yang lain kita juga tidak peduli terhadap kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ibadah kita. Ketika kita merasa malas dalam beribadah, itu ciri hati kita dalam kondisi mati, dalam kondisi tidak sehat. Karena terkadang kita menganggap bahwa perintah Allah berupa ibadah dan sebagainya itu tidak ada efek langsung bagi kehidupan kita. Terkadang kita menganggap bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu sebagai sebuah penghalang, sebagai sebuah hambatan dalam kehidupan kita. Karena terkadang kita secara sadar menolak kewajiban-kewajiban tadi. Secara sadar kita menolak ibadah-ibadah yang Allah bebankan kepada kita. Sehingga pada akhirnya ketika jalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita sengaja kita putuskan. Kita sumbat. Kita bendung. Maka sudah wajar kemudian hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri hati yang mati adalah ketika kita kemudian tidak merasakan adanya kedamaian dalam spiritual kehidupan kita. Meskipun bisa jadi harta kita berlimpah, tidak kurang akan harta. Jabatan-jabatan mentereng kita sandang. Status sosial kita tinggi. Namun terkadang pada suatu saat ada kegelisahan dalam jiwa kita. Ada hal-hal yang kosong dalam batin kita. Spiritualisme kita merasakan kering. Seolah apa yang kita capai, yang kita miliki, yang kita genggam tadi, itu tidak mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Namun, karena pada sisi yang lain secara bersamaan kita juga menolak perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, ibadah-ibadah yang Allah tetapkan kepada kita, yang seharusnya kita bisa kembali kepada Allah untuk meraih kedamaian, kita mencari pelarian yang lain. Kita anggap bahwa pelarian-pelarian yang kita lakukan tadi akan mendatangkan kebahagiaan, ketenangan dalam diri kita. Yang justru sebaliknya, pelarian-pelarian ini tidak pernah mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Yang berikutnya, ciri hati yang mati adalah yang ketiga. Ketika seseorang justru tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Ketika kita tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir pada akhirnya kita juga tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini tidak ada yang kita takuti. Tapi fatal akibatnya ketika kemudian kita menganggap kita tidak perlu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan toh kita pun jauh dari Allah, Allah tidak mendatangkan azab kepada kita. Toh meskipun kita tidak taat pada Allah, Allah tidak mendatangkan musibah kepada kita. Pada akhirnya kemudian, kenapa kita harus takut pada Allah? Dan kenapa kemudian kita harus percaya pada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah hal yang sangat fatal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat yang saya bacakan tadi. Surah Al-A'raf 1:9. Allah mengingatkan pada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ini sudah warning dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan melalui Nabi kita di 14 abad yang lalu. Allah menyampaikan kepada Nabi kita, yang kemudian Nabi kita menyampaikan kepada para sahabatnya, daripada kita semua para pengikutnya.
Walaqad darana jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami penuhi Jahannam tadi, neraka Jahannam itu dari golongan jin dan manusia. Minal jin wal ins, dari golongan jin dan manusia. Mengapa demikian? Allah melanjutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena kebanyakan mereka itu memiliki hati. Lahum qulub, mereka memiliki hati. Yang hati tadi senantiasa 24 jam menyertainya, tidak pernah lepas dari dirinya. Tapi apa kemudian la yafqahuna biha, anugerah hati nurani yang Allah berikan kepadanya tadi itu tidak digunakan untuk bagaimana memahami. Dalam konteks ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami kebenaran. Allah melanjutkan, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bahkan mereka juga Allah anugerahkan basirah, penglihatan. Penglihatan baik secara fisik maupun mental. Kemampuan menilai, kemampuan mengobservasi, kemampuan meninjau, kemampuan mengevaluasi. Tapi apa terjadi? La yubsiruna biha. Kompetensi berupa penglihatan secara fisik tadi dan kemampuan menilai tadi, mengevaluasi tadi, menimbang-nimbang tadi, itu tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adanun la yasma'una biha. Allah juga menganugerahkan pendengaran, tapi pendengaran tadi la yasma'una biha, itu tidak mampu digunakan untuk bagaimana mendengar kebenaran. Maka yang terjadi adalah cenderung untuk menolak kebenaran dan nasihat. Nasihat bagi dirinya adalah sebagai sebuah bentuk penghinaan. Sehingga pada akhirnya meskipun mendengar tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. 3 potensi yang dimiliki tadi itu tidak digunakan sebaik-baiknya. Sehingga wajar Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Mengapa demikian? Karena hewan ternak tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya kemampuan menimbang dan menilai. Bahkan pendengarannya hanya sebatas untuk mendengar, ya, mendengar hal-hal yang sifatnya tidak berkaitan dengan kebenaran. Maka wajar Allah mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bakal lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Allah mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Kita lihat kemudian bagaimana cara kemudian untuk menghidupkan hati kita yang sudah mati tadi, yang tidak sehat tadi. Yang pertama, mau tidak mau adalah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan jadikan bahwa aturan-aturan Allah itu adalah penghambat kita. Jangan kita jadikan kemudian perintah-perintah Allah telah hambatan bagi kita dalam meraih obsesi kita, dalam meraih mimpi-mimpi kita, dalam bisnis kita, dalam kita berpolitik, dalam kita meraih jabatan. Karena terkadang kita menganggap aturan-aturan tadi membuat kita terbatas, tidak bebas. Arti kita sengaja mematikan hati kita. Maka mau tidak mau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, buka hati kita secara jujur. Karena sejatinya bukan orang yang menutup kita, tapi kita dengan sengaja menutup hati kita. Jadi mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya, kalau kita kemudian adalah orang-orang yang awam dari sisi agama, mari kita kembali belajar dengan secara benar. Sumber pembelajaran sekarang ini terbuka sangat luas, tersedia beraneka ragam. Tinggal kita memilih dan kemudian mengkonfirmasi apa yang kita dapatkan tadi, tentunya dengan orang-orang yang punya kompetensi, para ustadz, para alim ulama, sehingga kemudian apa yang kita dapatkan tadi tidak melenceng, tidak hanya berdasarkan tafsir secara personal, berdasarkan pemahaman individual. Meskipun sumber belajar sekali lagi yang karena kita pelajari pelajaran agama,
maka tidak semata-mata kita bisa menafsirkan secara bebas. Butuh orang-orang yang kompeten untuk bagaimana kita bertanya, mengkonfirmasi apa yang kita pelajari tadi. Yang ketiga yang tidak kalah penting, yang ini juga penting, adalah bertaubat. Allah Subhanahu wa taala 24 jam dalam kehidupan kita. Sejak kita bangun tidur, beraktivitas sampai kemudian kita tidur kembali, pintu taubat tadi terbuka sangat lebar. Cuma terkadang kita enggan untuk kembali kepada Allah, untuk mengakui kondisi jiwa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita. Ada rasa kesombongan dalam diri kita untuk rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika ego kita masih sangat tinggi, sulit rasanya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, selagi ada usia yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk bertaubat. Karena memang manusia tempatnya khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya lalai. Oleh karenanya, mari kita kembali kepada Allah, bertaubat atas seluruh kesalahan kita. Tidak ada manusia yang suci, yang maksum itu hanya Nabi, hanya Rasul. Kita manusia akhir zaman. Maka mari kita gunakan usia yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Nabi pernah mengajarkan doa kepada kita. Doa ini sering kita ucapkan, namun bisa jadi karena ketidakpahaman kita terhadap doa ini, maka pada akhirnya doa tadi tidak meresap dalam diri kita. Rasulullah sering mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sering kita ucapkan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi. Karena Allah maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi, maka teguhkanlah hatiku, kokohkanlah hatiku ala dinik, di atas jalan agamamu. Karena bisa jadi kemudian kalau kita hati yang mudah terbolak-balik ini tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah sampai pada jalan kebenaran, ketenangan hati, kesehatan hati, yang pada dalam kesehatan iman sebagai modal kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa usia yang Allah berikan kepada kita masih diberi kesempatan untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kesalahan dan dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa min tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim. Qul hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal falah, qad qamatus salah, qad qamatus salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sawswatum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Mari kita luruskan dan rapatkan barisan, karena rapat dan lurusnya barisan bagian dari kesempurnaan salat kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Baik.